Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam hari ini pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Minggu depan sudah masuk awal Ramadan kan? Ya, libur ya. Libur sampai Syawal. Dan untuk persiapan Ramadan nanti diingatkan hari Sabtu besok 4 Mei 2019 nanti ada kajian di Masjid Agung Bantul, tapi dimulai jam 4 sampai Isya. Maju ya, jam 4 sampai Isya, membahas buku 24 jam di bulan Ramadan. Insya Allah nanti akan dibagi gratis. Jazakallah. Ya, ada 400 buku insya Allah. Jadi diingatkan yang lain untuk bisa hadir besok Sabtu ya, jam 4 sampai jam 7 malam waktu Isya. Baik, kita lanjut pembahasan kali ini hadis 176, masih dalam bab memberi petunjuk yang lain dalam kebaikan atau kesesatan. Kita lihat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari Anas radhiyallahu an berkata, seorang pemuda dari suku Aslam berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya ingin ikut berperang tetapi tidak mempunyai bekal. Beliau Rasulullah bersabda, datanglah kepada si fulan, karena ia sudah mempersiapkannya tetapi dia sakit. Kemudian pemuda itu datang ke tempat si fulan tersebut dan berkata, Rasulullah mengucapkan salam untukmu. Kemudian melanjutkannya perkataannya, berikanlah perbekalan perangmu untukku. Kemudian si fulan tadi berkata, wahai istriku, berikanlah perbekalan yang telah aku siapkan dan jangan kamu simpan sedikit pun. Demi Allah, jangan kamu simpan sedikit pun bekal yang telah kupersiapkan, karena hal itu pasti akan membawa barokah bagi dirimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1894. Nah, baca penjelasan bawah. Hadis ini ada penjelasannya sebagai dalil bahwa jika seorang manusia menunjukkan orang lain pada kebaikan, maka ia mendapat pahala dari amalan yang dilakukannya. Hadis ini juga sebagai dalil bahwa orang yang ingin melakukan kebaikan kemudian ia terhalang oleh satu uzur, misalkan sakit, maka ia dianjurkan untuk memberikan bekal yang sudah dipersiapkannya kepada orang yang siap melakukannya, sehingga dituliskan pahala yang sempurna baginya. Hadis ini juga sebagai dalil bahwa apabila seseorang hendak melakukan kebaikan, maka alangkah utamanya adalah dengan melaksanakannya dan tidak meninggalkan keinginan, sehingga ia menjadi bagian dari orang-orang yang berlomba-lomba pada kebaikan. Nah, di sini sebutkan hadis dari Anas. Ada seorang pemuda dari Aslam.
Aslam itu nama qabilah. Ia mengatakan, ya Rasulullah, inni uridul ghazwa walaysa ma'i ma atajahazu bihi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin pergi perang tetapi tidak mempunyai bekal. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'ti fulanan fa innahu qad kana tajahaza fa marida. Datanglah kepada si fulan karena ia sudah mempersiapkan diri tetapi dia punya uzur sakit. Berarti tidak bisa ikut perang. Kemudian pemuda itu datang kepada tempat si fulan dan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam untukmu. Yukri'ukas salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam untukmu. Dan beliau berkata, berikanlah perbekalan perangmu untukku. Maka kemudian si fulan tadi berkata, wahai istriku, berikanlah perbekalan yang telah aku siapkan dan jangan kamu simpan sedikit pun. Demi Allah, jangan kamu simpan sedikit pun bekal yang telah aku persiapkan, karena hal itu pasti akan membawa berkah bagi dirimu. Nah, sekarang kita lihat faedah dari hadis. Siapa yang ingin perang? Siapa yang ingin perang? Namun tidak memiliki bekal. Siapa yang ingin perang namun tidak memiliki bekal? Maka hendaklah mengabarkan imam atau pemimpin tentang keadaannya. Maka hendaklah mengabarkan pemimpin tentang keadaannya. Yaitu diberitahu, ini keadaannya tidak punya bekal, sampaikan uzur pada pimpinannya. Dan dia tidak mendapatkan uzur sampai imam memberikan uzur. Dan dia tidak mendapatkan uzur atau menyatakan dirinya sendiri punya uzur sampai imam menyatakan ada uzur. Kemudian faedah yang kedua, hendaklah jihad itu punya persiapan. Hendaklah jihad itu punya persiapan. Kalau di sini kita bahas persiapan bekal. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bahas jihad secara umum, jihad itu ada dua macam. Yang pertama jihad dengan pedang, senjata. Yang kedua jihad dengan ilmu. Namun ingat, kalau jihadnya itu dengan pedang berlaku pada waktu tertentu. Sedangkan kalau jihadnya dengan ilmu berarti berlaku tiap waktu. Sedangkan dengan ilmu itu berlaku tiap waktu. Karena kebodohan merajalela di mana-mana, ada yang butuh penjelasan, ada yang butuh tausiah, ada yang ingin mendapatkan fatwa, ada yang ingin dijelaskan suatu hukum.
Butuh ilmu itu ada tiap hari, apalagi untuk mengkonter pemahaman-pemahaman sesat. Hadis-hadis dhaif harus dengan ilmu. Maka jihad tadi harus punya persiapan. Namun tadi ya jihad itu ada dua macam ya. Yang pertama jihad dengan apa? Pedang, dengan senjata. Yang kedua jihad dengan ilmu. Kemudian faedah yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencari bekal pada orang yang punya. Untuk mencari bekal pada orang yang punya. Terus disebutkan sini lagi, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib ditaati. Tidak boleh ditolak. Perintah dari Rasulullah SAW wajib ditaati dan tidak boleh ditolak. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Kan tadi ini tidak punya bekal, si A tidak punya bekal. Suruh cari pada orang yang tidak jadi berangkat dan punya bekal. Berarti ada memberi petunjuk dalam kebaikan. Berarti faedah yang berikutnya, hadis ini menunjukkan pahala atau keutamaan memberi petunjuk dalam kebaikan. Ingat ya, kalau memberi petunjuk dalam kebaikan ini sifatnya umum ya. Iya. Bisa bentuknya ngajak orang. Kalau di sini kasih bantuan, bisa juga kasih arahan, bisa juga menyebarkan buku, bisa juga kasih khutbah Jumat, ceramah, nyebar pamflet. Kalau bulan Ramadan kasih kultum berapa menit? 17 menit ya. Kultum 17 menit. Iya. Oh, melanggar aturan itu. Kultum saat tarawih Ramadan itu syarat atau bukan? Mulia satu waktunya. Kultum. Enggak, itu bagian dari rangkaian ibadah tarawih apa bukan? Bukan. Maka kalau itu bukan bagian ibadah tarawih, baiknya tidak diharuskan. Artinya kalau enggak ada ya sudah, sholat tarawih itu dilaksanakan. Dan juga yang ngisi jangan lama-lama, karena itu bukan rangkaian ibadah tarawih. Kalau mau lama-lama, ba'da sholat witir. Tarawih tutup witir terus dia ceramah. Ustadz nanti nggak ada yang dengar. Ya memang bukan paksaan kok. Mau dengar ya monggo, kalau nggak mau dengar ya sudah silahkan. Ya ditakutkan itu jadi amalan tidak ada tuntunan kalau kita paksakan harus ada sebelum pelaksanaan sholat tarawih. Itu bukan rangkaiannya. Rangkaian tarawih itu witir. Nanti setelah tarawih witir. Mau kasih tausiah, mau kasih ceramah atau tidak terserah. Namun mumpung ada kesempatan, sama juga dengan kultum subuh. Ya. Dulu kayaknya saya pernah bagi buku-buku ceramah di sini ya. Ceramah Ramadan, ada 2 jilid dulu itu, hijau sama merah. Bukan buletin, buku Mutiara Nasihat Ramadan. Dulu. Pertama-tama dia. Iya. Berarti masih ada toh?
dipakai. Sama hijau 2 jilid. Itu bisa dipakai untuk bahan untuk ngisi kultum. Kultum jangan monoton terus, Bu, ganti-ganti. Kalau nanti ngisi di masjid A, temanya ini, ngisi masjid B, temanya lain lagi. Kalau bertambahnya hari, ya temanya nggak sama-sama terus. Masa dari hari pertama sampai terakhir keutamaan Ramadan terus? Iya kan? Bawa hadis lagi Ramadan 10 hari pertama itu adalah rahmat. 10 hari kedua maghfirah ampunan. 10 hari ketiga apa? Dibebaskan dari neraka. Hadisnya dhaif padahal itu. Yang benar apa? Seluruh bulan Ramadan itu rahmat. Seluruh bulan Ramadan itu ampunan, maghfirah. Seluruh bulan Ramadan itu dibebaskan dari siksa neraka. Gitu yang benar. Jangan monoton gitu terus dari tahun ke tahun, kok nggak berubah-berubah isi ceramahnya itu. Ada perkembangan. Makanya dikembangkan dengan ngaji, tambah ilmu, ada buku. Buku itu bisa jadi rujukan untuk menyampaikan pada yang lain. Yang punya kemampuan ya sudah diminta izastan sahaka fansahu. Jika engkau dimintai nasihat maka berilah. Kecuali kalau punya uzur, saya nggak mau ngisi, ya sampaikan aja saya nggak mau ngisi. Itu. Kalau bulan Ramadan jangan minta jadwal ke saya, nggak dikasih. Minta buka kayak apa kayak nggak mau. Mau di rumah saja. Gantian. Jadi kalau mau ngaji ya ke DS. Gampang. Terus faedah berikutnya lagi. Siapa yang pelit dalam memberi bantuan fisabilillah, maka akan hilang barokah dari hartanya. Maka akan hilang barokah dari hartanya. Lihat tadi kalimat terakhir ya. Demi Allah jangan kamu simpan sedikit pun bekal yang telah kupersiapkan, karena hal itu pasti akan bawa berkah bagi dirimu. Berarti kalau dia itu pinjamkan tadi, harta sudah disiapkan nih untuk pergi jihad. Orang lain minta supaya bisa pakai bekal tadi, beri kalau kita punya kemampuan untuk beri. Kita nggak beri, jadi harta tadi tidak berkah, berkahnya jadi hilang. Dan sifat pelit ini dicela juga dalam ayat surat Al-Maun ayat terakhir, wa yamna'unal ma'un. Yamna, mereka menghalangi al-ma'un, memberikan pinjaman dengan harta berharga. Yamna itu berarti enggan. Al-ma'un itu barang pinjaman. Contoh yang para ulama sebutkan dulu dalam kitab tafsir, ada perabotan rumah, ada wadah gitu, ada yang mau pinjam, kita nggak ada masalah untuk itu. Maka ketika tidak beri, kena ayat ini, alias orangnya itu pelit atau kena ayat wa yamna'una ma'u, dia enggan memberikan pinjaman dari hartanya yang bermanfaat. Kena ayat wa yamna'una ma'un, alias ini celaan untuk orang yang pelit. Berarti solusinya gimana? Kadang kita harus paksakan diri untuk keluarkan tadi harta kita. Kalau ada yang mau pinjam ya kita pinjamkan. Maka zakat ya, zakat itu untuk memaksa supaya harta itu keluar, maka diwajibkan. Ada zakat fitrah, ada zakat mal.
Zakat fitrah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan so'an min tamrin atau so'an min syairin, ya, dan seterusnya. Zakat fitrah itu berupa satu sok dari korma, sok dari gandum. Satu sok itu ukuran berapa? Berapa zakat fitrah? Nah, 2,5 kilo. Ya, separuhnya itu nanti bisa jadi ukuran fidyah. Atau seperempatnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i seperempatnya. 6 ons tadi yang Pak Nasir sebut. Kemudian ada lagi namanya zakat mal. Dia tahan-tahan hartanya, enggan mau keluarkan, padahal sudah kena 2,5% sebab sudah memenuhi syarat nisab dan haul. Harta tersebut sudah mencapai kadar minimal kena zakat. Terus sudah bertahan selama 1 tahun. Berarti nanti dikeluarkan zakat 2,5%. Nah, itu dikeluarkan. Kapan bayarnya? Kapan bayarnya? Bulan apa? Bebas. Tergantung haulnya itu kapan untuk masing-masing orang. Kalau haulnya bulan Sya'ban ini ya berarti setiap bulan Sya'ban ya bayar. Kalau haulnya itu 1 tahunnya itu dari harta tadi bertahan di atas nisab itu bulan Ramadan, ya berarti dikeluarkan bulan Ramadan. Kalau haulnya itu bulan Syawal, ya berarti dikeluarkan bulan Syawal. Gak mesti juga tunggu pada bulan Ramadan. Ya, bukan keharusan bayarnya di bulan Ramadan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Semangat para sahabat dalam menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasulullah SAW suruh cari bekal, dia kan nggak punya bekal, langsung dilaksanakan. Kamu minta dari si fulan, dia kan tidak pergi perang, dia bekalnya kamu ambil aja. Nah, sahabat ini langsung pergi ke si fulan. Berarti setiap perintah Rasul, para sahabat itu segera untuk melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut bab di bawahnya. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Belum nyala itu. Habis baterainya. Bab ini menjelaskan bahwa kita harus senantiasa melaksanakan amalan soleh, yaitu semua amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu amal bisa disebut amalan soleh bila ada 2 syarat, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas adalah Anda tidak memaksudkan amalan Anda karena ingin dilihat oleh hamba-hamba Allah. Amalan tersebut hanya ditujukan untuk mencari wajah Allah. Sedangkan mengikuti Rasulullah SAW adalah dengan cara tidak melakukan bid'ah. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Ini surat Al-Maidah ayat nomor 2. Nah, sekarang kita lihat Imam Nawawi untuk mendukung bab ini, ta'awun al-birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Beliau bawakan surat Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Al-bir
itu mengerjakan kebaikan. Ada di situ kata albir, itu artinya mengerjakan kebaikan. Sedangkan at-taqwa itu artinya meninggalkan kemungkaran. Berarti albir dan taqwa nyambung nggak? Ini saling berkaitan ya. Albir itu ngerjakan kebaikannya, taqwa menjauhi kemungkaran. Jadi dua hal sekaligus. Nah, di situ disuruh oleh Allah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, meninggalkan kemungkaran. Nah, kalau di sini diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, berarti lawannya apa? Tidak boleh saling tolong menolong dalam maksiat. Lawannya ya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan melampaui batas. Contoh apa? Contoh dukung dalam maksiat. Korupsi berjamaah, yo bisa. Apalagi? Apa? Kenapa keliti itu, Pak? Hah? Barang-barangnya yang dijual kenapa? Mudah mendapatkannya pripun? Barang-barang yang diharamkan. Ya, itu masuk tolong menolong dalam dosa. Apalagi? Saksi palsu, ya bisa. Apalagi? Jual beli haram, bisa. Apalagi ada orderan dia terima dari acara bermasalah, entah itu acara tidak ada tuntunan atau acara maksiat, berarti dia ta'awun dalam dosa. Contoh muamalah, dia tukang fotokopi, terus diminta nota kosong. Nota kosong itu untuk apa? Markup. Jadi sebelumnya totalnya 200.000. Nah, nota kosong dia bisa nuntut nanti ke kantor, dia tulis 300.000. Ya, tambahnya 100.000. Markup. Tolong menolong nggak di situ? Yang buat markup itu kan tadi dia yang ambil nota kosong. Namun yang beri, pihak fotokopian tadi yang beri, dia dukung dalam dosa. Kalau ta'awun dalam albir, berarti tadi ta'awun dalam kebaikan, saling tolong menolong dalam kebaikan. Contoh misalnya bulan Ramadan, beri makan buka puasa sebagai bentuk sedekah. Nolong orang enggak yang berpuasa? Nolong. Apalagi yang diberi itu orang dewasa yang puasa. Kalau yang diberi anak-anak ya enggak apa-apa, namun pahalanya lebih besar kalau diberi kepada orang dewasa yang puasa. Karena biasanya kita kasih buka puasa di masjid, yang habiskan anak-anak TPA. Padahal cuma puasa beduk saja. Nah, mereka kasih jatah, namun ada jatah untuk orang dewasa, itu yang penting. Karena nanti siapa yang beri makan orang yang berpuasa, man fattara shaiman, siapa beri makan orang yang berpuasa maka baginya pahala dari orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Apa bentuk yang paling afdal untuk kasih ketika buka puasa?
Sedekah apa yang paling afdol? Apa? Sedekah apa yang paling afdol? Afdolus sodaqah sakyul ma. Sebaik-baik sedekah adalah menuangkan air. Artinya menyediakan air, karena air itu sumber kehidupan. Kalau beri air, dahaga hilang gitu, dia bisa bertahan dulu. Ya, itu paling afdol itu sedekah. Sedekah paling afdol kata Nabi SAW adalah memberi minum air. Nah itu contoh ta'awun alal birri wa taqwa. Terus ayat berikutnya Al-Asr. Ayat berikutnya surat Al-Asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan supaya saling menasihati menetapi kesabaran. Nah lihat pada kalimat watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, saling menasihati menaati kebenaran, itu digaris bawahi. Jadi kaitannya dengan tolong menolong dalam kebaikan pada kalimat itu. Lihat ada perkataan Imam Syafi'i. Baca perkataan Imam Syafi'i di bawah. Imam Syafi'i rahimahullah berkomentar tentang surat di atas. Sesungguhnya manusia atau mayoritas dari mereka lalai dalam memahami surat ini. Yaitu lalai dalam memahami surat Al-Asr. Apa inti dari penjelasan surat Al-Asr? Itu menjelaskan tentang siapa saja orang yang merugi. Orang yang merugi harus lakukan, orang yang merugi itu kalau ada 4 alis yang tidak dia penuhi. Berarti untuk selamat dari kerugian harus lakukan 4 hal. Sudah. Untuk selamat dari kerugian harus lakukan 4 hal. Sudah kita bahas di Masjid Agung, pun rampung. Apa? 1, beriman. Namun beriman ini dapatkan dari ilmu. 2, beramal soleh. 3, dakwah. 4, sabar. 1 itu beriman didapat dari ilmu, 2 beramal soleh, 3 berdakwah, 4 bersabar. Nah lalu baca hadis 177 ya. Dari Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyediakan perbekalan perang di jalan Allah, maka dianggap sebagai orang yang benar-benar ikut berperang. Dan barang siapa yang tidak ikut berperang lalu menjaga baik-baik keluarga orang yang berperang, maka ia dianggap sebagai orang yang benar-benar ikut berperang. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari nomor 2843 dan Muslim nomornya 1895. 1895. Iya. 1895. Baik. Dari Abdurrahman Zaid dari Abu Abdurrahman, itu tambah kata Abu. Dari Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man jahaza, siapa yang menyediakan perbekalan, ghazian, perang, fisabilillah, di jalan Allah, faqad ghaza, maka
ia dikatakan telah berjuang atau telah berjihad. Padahal itu cuma apa tadi? Menyediakan perbekalan. Maka dia dinilai sudah berjihad. Wa man khalafa ghazian, siapa yang telat dari ghazian, dari perang atau tidak ikut perang. Fi ahli, dia karena alasan keluarganya, menjaga baik-baik keluarga, maka faqad ghaza, maka dia telah disebut berperang. Walaupun ketika itu punya uzur, ada untuk urusan keluarga. Faedah yang bisa kita ambil satu, hadis ini menunjukkan tentang seorang muslim yang menolong saudaranya dalam jihad. Terus faedah yang kedua, kalau tadi disebutkan siapa yang menyediakan perbekalan perang jalan Allah maka dianggap sebagai orang yang benar-benar ikut berperang. Berarti kalau tadi pertama itu nolong, kalau di sini bentuknya menyediakan senjata. Terus barang siapa tidak ikut berperang lalu menjaga baik-baik keluarga, dia jaga keluarga. Berarti bentuk menolong orang yang berperang ada dua. Satu, membantu menyediakan perbekalan perang. Dua, menjaga keluarga yang ditinggal. Menjaga keluarga yang ditinggal. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, lingkungan Islami biasa terbentuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan menjauhi maksiat. Jadi lingkungan Islami biasa sudah terbentuk tolong menolong dalam kebaikan dan menjauhi maksiat. Jadi lingkungannya itu sudah terbentuk seperti itu. Terus baca lagi hadis 178. Hadis nomor 178. Lagi nulis tadi. Sedang nulis tadi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ibnu Abbas ini pundi tah? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan suatu pasukan sebagai utusan untuk memerangi Bani Lihyan dari suku Huzail. Beliau bersabda, hendaklah dari setiap 2 orang hanya seorang yang berangkat dari keduanya. Yang tidak ikut berangkat adalah yang menjamin kehidupan keluarga dari orang yang ikut berperang, dan pahalanya terbagi antara keduanya itu sama. Nah, terus faedah dari hadis 1, diperintahkan untuk menolong orang yang berjihad.
Menolong orang yang berjihad. Dua, tidak semua diperintahkan pergi jihad. Namun mesti ada yang tinggal untuk menjaga keluarga yang ditinggal. Untuk menjaga keluarga yang ditinggal. Terus faedah yang berikutnya lagi. Di sini bentuk pertolongan apa yang diberikan di sini? Menjaga keluarga. Menjaga keluarga. Berarti bentuk menolong orang yang berjihad adalah menjaga keluarganya. Bentuk menolong orang yang berjihad adalah menjaga keluarganya. Satu hadis lagi yang di bawah 179. Ya. Hadis nomor 179. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan sekelompok orang yang berkendaraan di Rauha. Lalu beliau bertanya, siapakah kalian? Mereka menjawab, kami adalah kaum muslimin. Kemudian mereka bertanya, siapakah Tuhan? Beliau menjawab, Rasulullah. Kemudian ada seorang wanita yang mengangkat seorang anak kecil di hadapan beliau lalu bertanya, apakah jika bayi ini berhaji, hajinya dianggap? Beliau menjawab, ya, dan untukmu juga ada pahalanya. Hadis Muslim nomor. Jadi hajinya dianggap, ada pahalanya untuk siapa? Ibunya. Nah, pahala untuk ibunya. Sekarang faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Muslim itu disandarkan pada agama. Bukan pada kaum atau tempat. Jadi Islam itu disandarkan pada agama. Bukan pada tempat, bukan pada kaumnya. Kemudian faedah yang kedua, boleh laki-laki bertanya kepada suatu kaum boleh bertanya apa tadi? Pada suatu kaum. Pada suatu kaum. Yang boleh belum, seorang itu bertanya pada suatu kaum yang belum tahu. Jika dia belum kenal. Karena tadi kan ditanya man anta. Kalau ini satu orang, Rasulullah SAW jawab apa? Rasulullah. Atau satu kaum, ini kaum ini dari mana? Boleh tanya. Kemudian faedah yang berikutnya, boleh anak kecil pergi berhaji. Dan pahalanya untuk orang tuanya. Karena tadi dikatakan na'am walaki ajrun. Ya bagimu pahala, yaitu bagi orang tuanya. Namun kewajiban untuk berhaji
Namun kewajiban untuk berhaji belumlah ada sampai ia balik. Berarti sekarang ini masih dianggap sunnah saja. Tetap nanti kalau dia balik, dia masih punya utang atau kemampuan untuk haji, maka dia harus berhaji. Namun tadi ketika dia berhaji ketika kecil, hajinya diterima enggak? Diterima. Namun pahalanya nanti untuk orang tua. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Bisa kita mengajarkan ibadah tertentu pada anak. Contoh di sini haji, bisa juga supaya anak latihan puasa besok, dilatih puasa. Tetap disuruh makan sahur. Namun kalau anak-anak makan sahurnya nanti mepet-mepet subuh. Baiknya anak-anak nggak dibangunkan itu jam 3. Kalau jam 3 suruh bangun terus sahur, setelah itu apa? Tidur. Bapaknya aja kayak gitu, tidur lagi. Apalagi bocah. Mau didik anak untuk puasa, nanti dekat-dekat subuh baru makan sahur, biar stok makanannya juga banyak. Ya, dan itu ada hikmahnya, selain stok makanan banyak, biar lebih dekat dengan waktu subuh, sehingga orang tua maupun anak tadi bisa sholat subuh berjamaah. Dan tadi sudah menunjukkan tolong menolong karena ibunya ya ini menolong anaknya di situ. Artinya diajak anaknya untuk berhaji, tolong menolong dalam kebaikan di situ. Namun pahalanya nanti untuk ibunya atau orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi diberi catatan di situ sampai hadis 179. Tanggalnya biar nanti ba'da Ramadan bisa lanjut lagi dari hadis 180. Diumumkan hari Rebu itu tanggal merah dari jam 11 siang sampai jam 6 sore di Darussolin itu ada daurah bahas tema hadis puasa dari Bulughul Maram. Insya Allah ada buku. Jamnya berapa? Jamnya 11 siang sampai maghrib. Bagi yang mengikuti bisa daftar lewat nomor Pak Abdurrahman 0813 274 88 524 0813 274 88 524. Abdurrahman. Daftar untuk daurah besok Rebu tanggal 1 hari buruh. Apa tadi bahasannya? Hadis puasa dari Bulughul Maram. Bukunya insya Allah disiapkan gratis. Buku baru lagi itu. Apa hukumnya memajang kata-kata ajakan sholat, puasa, zakat di jalan-jalan menuju masjid? Dan apa hukumnya memasang hiasan seperti lampu, kain warna-warni di jalan-jalan menuju masjid? Asalnya masih boleh selama tidak boros. Bahkan kalau bulan Ramadan mau kasih nasihat seperti ini bagus. Ada yang belum sholat, yuk diajak sholat pakai tulisan. Ayo ke masjid. Ada yang jalani puasa biar puasanya diterima benar, ditulis puasa itu jauhi maksiat. Penglihatan puasa, pendengaran juga puasa, lisan juga puasa. Nah, itu jadikan nasihat. Ini untuk ajakan orang supaya puasanya benar. Boleh seperti itu. Ustadz, lebih utama mana wudhu di rumah dan sholat sunnah di rumah tapi tidak dapat shaf pertama, atau wudhu di masjid dan sholat sunnah di masjid agar dapat shaf pertama? Mendingan dapat shaf pertama di masjid, di samping lebih awal datang. Seperti itu dibolehkan.
Jika ada orang fakir, miskin membayar zakat fitrah ke panitia zakat, apakah mereka tetap berhak mendapatkan zakat? Dapat. Namun kalau misalnya dia serahkan satu orang itu 2,5 kilo, ya tentu nanti diberikan dia satu keluarga. Lihat orangnya makin banyak, diberikan makin banyak. Ini satu rumah di sini ada 10 orang. Ah, sudahlah dikasih 50 kilo misalnya. Dan dia orang yang miskin satunya situ, ya nggak apa-apa. Harta zakat fitrah dikumpulkan situ tidak masalah. Seorang istri ketika mau nyaur utang puasa wajib atau Ramadan, apa juga harus minta izin suami seperti puasa sunnah. Kalau waktunya mepet sekali dengan puasa Ramadan, tidak izin suami tidak apa-apa karena darurat. Namun kalau waktunya masih longgar, baiknya minta izin pada suami. Apakah yang dimaksud zakat profesi dan adakah syariatnya? Zakat profesi kalau dimaksudkan bayar zakatnya tiap bulan tidak ada tuntunan. Yang ada bayar zakat itu tiap tahun. Karena mata uang itu kalau tiap bulan itu belum stabil dikarenakan bapak ibu masih pakai untuk kebutuhan. Pas diterima gajinya, bayar ini, bayar itu, bayar utang ya. Kemudian ada keperluan sehari-hari, beli beras dan yang lainnya. Dia pakai dulu, sisanya nanti di akhir tahun, setelah 1 tahun masih di atas nisab, baru nanti kena zakat 2,5%. Saya dulu bersumpah untuk tidak melakukan suatu hal, tapi saya enggak mampu karena harus menghindari sesuatu yang lebih besar. Misalnya menghindari pacaran. Menghindari pacaran apa nih? Menghindari pacaran dengan game. Apa hukum membatalkan sumpah tersebut? Game kalau memang tidak bermanfaat harus ditinggalkan. Gak usah pakai sumpah, gak usah pakai nazar. Ingat kalau nazar itu untuk sesuatu yang tidak wajib dijadikan wajib. Kalau sesuatu yang wajib jadikan wajib lagi, gak perlu pakai nazar. Saya bernazar bulan ini sholat 5 waktu berturut-turut. Ngapain pakai nazar? Sholat 5 waktu sudah wajib, kok apa mau diwajibkan lagi? Ya kan? Wanita bernazar, saya bernazar pokoknya seumur hidup saya pakai jilbab. Ya. Memang disuruh pakai jilbab kok. Mau nazar untuk apa? Suatu yang wajib tidak dinazarkan lagi. Nazar itu ibadah yang tidak wajib dijadikan wajib. Kalau sudah wajib tidak perlu dinazarkan. Berarti kalau dia tinggalkan maksiat tidak perlu pakai nazar. Ya, kalau dia tinggalkan maksiat, saya nazar tinggalkan rokok misalnya. Perlu nggak pakai nazar? Nggak perlu. Tinggalkan. Ya, karena sesuatu yang harus nggak perlu pakai nazar. Gitu. Jadi bedakan nazar itu bagaimana bentuknya. Nazar itu mewajibkan sesuatu yang belum wajib dijadikan wajib. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Kalau berkaitan dengan zakat mal, seandainya kita memakai seharusnya kan satu halnya itu di bulan Dzulhijjah, haulnya di bulan Dzulhijjah, terus kemudian diajukan di bulan Ramadan gitu, Syawal. Boleh. Itu boleh nggak? Majukan boleh. Yang tidak boleh itu zakat mal diundur. Zakat mal kewajibannya Sya'ban, terus dia undur di bulan Ramadan, nggak boleh. Namun kalau dia majukan, sekarang bulan Sya'ban, harusnya dia bayar di bulan Syawal. Dia majukan 2 bulan. Ya, di bulan Sya'ban boleh. Malah enak itu. Dan itu senangkan orang miskin juga. Oh, bapak ini akhirnya dia bayar sekarang gitu. Dipercepat boleh, diperlambat untuk bayar zakat tidak boleh. Itu, ada lagi. Ya. Yang mau menanyakan hukum asal wanita itu kalau sholat tarawih itu lebih utama di rumah atau di masjid? Lebih utama di rumah. Yang kedua, kalau mampu. Yang kedua masalah tadi buka bersama. Bagaimana cara merubah paradigma yang buka bersama itu anak-anak, tapi yang bapak-bapak itu hanya 1 minggu sekali tiap minggu. Ya, nggak apa-apa anak dikasih makan nggak apa-apa. Niatannya itu beri makan.
ya supaya perubah itu loh dalam Berarti masjid atau musola biar yang lebih utama kan bapak-bapak yang sudah dewasa. ya kalau gitu buat pengajian setiap kali buka puasa. Itu solusi yang bagus. Setiap kali buka ada pengajian biar yang dewasa hadir. Dirutinkan aja. Kayak gitu. Allahu a'lam. Ada lagi? Ada lagi? Atau enggak dibuat menu buka puasanya lebih enak. Sebelumnya cuma nasi, telur, oseng-oseng, tambah ya supaya enak dibuat kotak, ya ayam gitu. Wah, nanti kan tertarik untuk ke masjid untuk buka puasa. Dibuat giliran aja untuk tangani buka puasa satu rombongan gitu untuk satu kali buka. Waalaikumsalam. Bagaimana? Saya tanyakan tadi ada hadis 177 dan 178 ya Ustaz ya. Itu lebih penekanannya pada jihad perang atau jihad ilmu yang diterangkan di Ustaz tadi. Kalau dalam buku itu jihad perang. Tapi kita ambil pelajaran umumnya, pokoknya tolong-menolong dalam jihad berarti tolong-menolong dalam kebaikan. Berarti setiap tolong-menolong dalam kebaikan dapat pahala. Ini tadi kan ada satu orang yang jihad, pergi jihad gitu ya. Terus kita yang pas tidak ikut pergi itu untuk mengawasi dan memelihara keluarganya gitu loh. dapat pahala. Ya, yang saya tanyakan itu konotasinya jihad perang atau jihad ilmu? Kalau dalam buku jihad perang. Dalam buku tadi, namun kan saya bilang tadi kita ambil pelajaran umum, jangan cuma pakai teks itu saja. Pelajaran umumnya kalau bantu orang yang lagi buat kebaikan berarti dapat pahala. Ada lagi? Ya. Berkaitan dengan markup tadi nota kosong. Baik. Misalnya ada pembeli yang langganan. Terus dia minta nota. Nyalain aja dulu biar yang lain. Dia minta nota sesuai dengan yang dia akan jual. Jadi harga layanan harga umum, boleh nggak? Mulanya misalnya Dia langganan saya, beli ke saya. Berhubungan dengan saya kasih diskon itu. Terus dia minta nota sesuai dengan yang akan dijual. Harga umum sama. Dia mau jual ke siapa ya? Ya ke konsumen lagi. Itu nggak masalah. Kalau nota kosong tadi kan ini masalah dengan kantor pelaporan. Ini kan dia bawa nota kosong ke kantor, dia laporkan. Ini kan harusnya 200.000, namun dia tulis 300.000, markup. Kalau ini cari untung nggak masalah. Modal 100.000, ya, beri dari jenengan 100.000, dia jual jadi 150, boleh saja. Kalau yang tadi ini masalah urusan untuk pelaporan di sekretaris atau di bendahara, dia naikkan dari yang sebelumnya. Ada uang tambahan, uang tambahannya nggak halal karena nggak jujur. Ada lagi. Dosa itu kemudian apa dosanya itu jadi pahala? Coba apa? Kalau ada orang itu semua berzina atau perampok di masa lalunya, kemudian bertaubat bertobat bermasalah kan sebelum hari kematiannya, apa nanti sama saja Kejelekan-kejelekannya diganti kebaikan semua. Setiap yang berbuat dosa tobat, maka kejelekan-kejelekan diganti kebaikan semuanya. Seakan-akan kejelekan tidak ada lagi, kebaikan yang malah banyak. Seperti itu yang disebutkan dalam riwayat. Cukup? Ada lagi? Ketemu Sabtu besok insya Allah. Mohon bisa hadir karena buku terbatas.
Kalau mengikuti yang Rabu juga ada buku-bukunya beda dengan yang hari Sabtu di Masjid Agung Manunggal Bantul. Demikian itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan kita panjang umur, keberikan rezeki istiqomah dan mudah-mudahan diberkahi Ramadan kita dengan amal-amal soleh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.